Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, maka sejatinya tidak pernah luput dari kesalahan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu kita ketahui bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Apabila hambanya setiap melakukan kesalahan bertaubat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa umatnya jika bertaubat, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi perlu diketahui bahwa ada beberapa macam orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun telah mengucapkan ribuan kali sehari. Hal ini berarti bahwa walaupun ribuan kali sekalipun seorang umat membaca istighfar, namun bacaan mohon ampun atau istighfarnya tidak akan bermanfaat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 3 golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan selain istri dan melakukan zina. Jika seorang lelaki yang memiliki perempuan yang bukan istri sahnya, atau bisa dikatakan memiliki simpanan perempuan dan melakukan zina, ketika setelah selesai melakukan perzinahan, kemudian ia mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah, maka Allah mengatakan, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan ku ampuni dosamu. Namun selama engkau masih dengan perempuan itu, aku tidak akan mengampuni bagi engkau. Namun selama masih bermukim dengan perempuan itu, masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Meminta ampun kepada Allah tetapi masih melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka akan sia-sia istighfarnya. Yang kedua, seseorang yang di sisinya ada harta haram. Bila seseorang selalu mengucapkan istighfar walaupun ribuan kali sekalipun, tetapi ia masih memakan harta haram tersebut, di rumahnya banyak uang haram, makanan dari hasil haram, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kembalikan harta haram itu dan jauhi harta haram itu, maka ku ampuni dosamu, dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak ku ampuni dosamu. Jadi, orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, maka ia akan mendapat harta yang haram pula. Di rumahnya dipenuhi dengan berkakas dengan macam-macam perabotan haram. Bila mana istighfar memohon ampun walaupun 1000 kali sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukannya. Yang ketiga, seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar setiap hari tetapi masih menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tubuhnya banyak perkara melanggar hukum Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, perhiasan emas dilarang digunakan oleh laki-laki, tetapi salah satu seorang laki-laki menggunakannya setiap hari. Kemudian setiap hari laki-laki tersebut beristighfar, maka istighfarnya tersebut tidak akan mendatangkan manfaat baginya. Jadi pada intinya istighfar itu akan bermanfaat dan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan taubat, berhenti, menyesal, dan tidak akan mengulang kembali atau yang disebut taubatan nasuha.
Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 3 hal ini, selalu dalam mencari rezeki yang halal untuk kehidupan dan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.